nanti agar bisa masuk ke YouTube ya. Nanti akan Bapak masukkan ke YouTube. Nanti akan linknya akan Bapak share kepada Anda semuanya. Oke, baik. Di sini tugasnya yang pertama itu adalah Anda membuat mind mapping ya dari buku. Ya, linknya ini belum terlink ya. Tapi Anda Pak, bisa. maaf, suaranya kurang terdengar, Pak. Oh iya, oke, baik, sebentar. Sebentar. Nanti bisa, kalau misalkan Anda lupa ya terkait tentang tugas ini, Anda nanti bisa lihat di Google Classroom atau mungkin lihat di YouTube ya. Jadi Bapak ingatkan lagi, tugas pertama itu adalah membuat PowerPoint, membuat mind mapping dari buku ya, membuat mind mapping bisa satu slide atau dua slide ya, dengan skema penjelasan yang lebih ringkas. Maksimal penjelasan per individu nanti bisa 5 menit, maksimal juga bisa nanti dimaksimalkan lagi, paling maksimal ya, paling maksimal mungkin 10 menit boleh. Jadi kalau misalkan 6 orang itu 1 jam lah ya, satu orang 10 menit 10 menit begitu. Nanti sisanya buat tanya jawab, penjelasan, pengembangan dan lain sebagainya ya. Terus tugas minggu pertama itu dikumpulkan maksimal hari Senin depan. Maksimal hari Senin jam 12 ya. Ya, jam 12 maksimal hari Senin dikumpulkan maksimalnya. Kalau yang lewat telat dari itu siap-siap nanti dapat tugas tambahan dari Bapak. Ya, jadi jangan jangan ini kan waktunya 1 minggu ya, cuman buat mind mapping 1 jam jadi ya kan, mudah kan, dibaca dulu materinya habis itu dibuat mind mapping, beres ya. Jadi 1 jam membaca, 1 jam lagi membuat mind mapping ya, atau setengah jam membaca, setengah jam membuat mind mapping. Oh, coret-coret itu ya. Mind mappingnya boleh digambar sendiri, boleh digambar oleh tulisan sendiri, digambar oleh proyeksi laptop atau kreasi apa gitu, boleh silahkan, atau tulis tangan juga boleh ya mind mappingnya. Jadi tidak diharuskan lewat komputer bagi yang tidak memiliki komputer, yang penting bisa ditampilkan saja gitu ya, bisa dimunculkan saja ya, dan itu sudah diserahkan. Terus kemudian lagu daerah, lagu nasional ini Anda membuat video minimal durasinya maksimalnya 5 menit, maksimal 5 menit, minimal 2 menit ya, minimal 2 menit. Membuat lagu daerah dan lagu nasional ini maksimal 5 menit, dikumpulkan bisa minggu kedua atau minggu ketiga, 2 minggu ya. Anda menyanyinya ada liriknya boleh, ada syairnya boleh, ada musiknya boleh, atau main sambil main gitar, main sambil joget-joget boleh silahkan. Tapi jogetnya joget yang islami ya. Nanti kalau mau ditambahkan lagu daerahnya, lagu Muhammadiyah boleh ya. Lagu apa namanya ya? Lagu kemuhammadiyahan lah pokoknya gitu ya. Lagu kemuhammadiyahan boleh ya, silakan. Nanti bisa dimasukkan ke sini juga ya. Dan ingat, jangan diupload ke YouTube kalian, karena Bapak sudah ada YouTube sendiri. Jadi nanti ini video-video Anda itu akan dimasukkan ke YouTube Bapak. Jadi bagi yang nanti sudah diuploadkan ke YouTube kalian, akan Bapak cancel, Anda suruh buat sendiri lagi nanti. Buat lagi nanti. Jadi jangan diupload ya. Jadi biar Bapak yang mengupload sendiri nanti ke YouTube-nya ya. Jadi Anda cukup mengirimkan filenya saja. Ingat, file lagunya ini nanti di crop supaya kilobyte-nya itu menjadi rendah, menjadi sedikit ya, jangan sampai bermega-mega, sampai bergiga-giga gitu kan, sampai ratusan mega, jangan. Dikurangilah pokoknya ya, supaya coba cari nanti di grup atau di YouTube ya cara menghilangkan atau menurunkan kilobyte-nya di situ. Terus kemudian ada nanti pengirimannya itu ke grup ya, bisa dikirim ke grup WhatsApp bagi yang main mapping, atau mungkin mau dikirimkan ke Google Classroom, nanti yang mengirimkan ke Google Classroom panitia ya, moderator ya. Dan kalau mau dikirimkan ke ini nanti bisa silakan.
nanti di satu file kan ya, jangan sampai hilang moderator ya. Nanti sewaktu-waktu di akhir perkuliahan akan Bapak minta semua file, file lagu, file presentasi di ke flash diskan ya. Nanti di ke flash diskan, habis itu nanti diserahkan ke saya ya, sebagai tugas akhir perkuliahan kita ya. Jadi nanti mind mapping ini akan Bapak minta kepada Anda semuanya untuk di print out nanti ya. Nanti di print out dari mind mapping ini, nanti di print out, terus kemudian di tugas akhir di UAS, sebelum UAS ya, nanti di print out dan nanti akan diminta oleh Bapak supaya ada penilaian lebih lanjut ya. Begitu. Nanti akan ketahuan siapa yang telat, siapa yang belum ngumpulin, siapa yang lain sebagainya, nanti akan terlihat ya. Oke, itu secara singkat. Ini pertemuan pertama memberikan tugas dan memberikan informasi ya. Untuk tahap berikutnya nanti kita akan mengikuti arahan selanjutnya ya. Dan itu perkenalan singkat terkait ini. Coba turun lagi ke bawah ya. Turun lagi nanti untuk konsep materi-materi berikutnya ya. Sambil ini ada sinkronus, asinkronus ya. Itu ada presentasi, diskusi, tanya jawab lewat Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, lewat daring ya, atau mungkin lewat luringnya. Nanti kan kita ada di UMJ ada pertemuan luring nih. Bagi yang rumahnya dekat dengan UMJ, nanti Anda bisa bertemu langsung, bertatap muka dengan saya, dengan Bapak dan yang lainnya bagi yang rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh nanti bisa melakukan dengan daring ya. Ini salah satunya adalah menggunakan hybrid learning nanti ya, menggunakan hybrid learning. Oke, lanjut next ke bawahnya. Ya, oke. Ya, rencana nanti kita akan buat kuis di minggu-minggu berikutnya. Terus lanjut sampai di akhir, sampai ada penilaian. Nanti Anda bisa baca-baca ini tentang ini ya. Nah, ini pertemuan ke-8 nanti ada UTS ya. Jadi siap-siap, nanti ingatkan kalau sudah masuk ke pertemuan 8 kita nanti ada UTS ya. Jadi pertemuan ke-8. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, ini di pertemuan ke-15 nanti ada uji coba akhir semester, uji UAS ya, uji coba ya. Jadi nanti biasanya uji coba UASnya itu ada pilihan ganda, ada essay dan lain sebagainya ya. Kalau kemarin-kemarin sih pakai pilihan ganda ya, jadi agak susah. Tapi kalau open book ya pasti mudah lah. Nanti siapa yang ketahuan, nanti siapa yang rajin membaca buku Bapak dan siapa yang tidak membaca buku, nilainya akan kelihatan. Jadi asal mengisi saja gitu kan, tidak membaca buku, nah akan kelihatan. Makanya kalau presentasi diperhatikan, nanti akan keluar jumlah macam-macam soalnya dan lain sebagainya ya. Silahkan lanjut. Oke, nah selanjutnya ada, sebentar ke atas dulu, dikit lagi ke atas. Nah ini ada komponen proporsi penilaian ya. Kalau misalkan Anda masuk pool kuliah itu nilainya 20%, dapat nilainya. Terus ada tugasnya ada 10%, ada UTS 25%, UAS 35%. Ini secara terstruktur ya. Tapi adapun kalau misalkan strukturnya ini bisa saja berubah-ubah ya. Tugas misalkan lebih banyak jadi 20% ya. UTS-nya jadi 20%, UAS jadi 30% misalkan. Jadi tugas dengan UTS itu hampir bersamaan, 20% misalkan. Ya, jadi ini adalah salah satu kontribusi ke depannya ya. Bisa saja berubah atau mungkin bisa seperti ini terstruktur ya. Jadi saya berharap kepada Anda bisa full masuk kuliah, bisa full juga tepat waktu mengumpulkan tugas, bisa mengikuti UTS, bisa mengikuti UAS dengan baik ya. Nanti bisa dapat nilainya lebih bagus juga ya, insya Allah, amin ya. Lanjut, kriteria kelulusan. Nah ini
Di nilai ini paling tinggi Bapak yang pernah ngasih nilai itu 97, tidak pernah 100 ya. Paling tinggi 98, 97. Kalau kemarin terakhir 95 ya, memberikan nilai paling tinggi 95. Itu biasanya untuk moderator atau mungkin yang membantu, pokoknya di atas A ya, A plus lah pokoknya ya. Dan itu pun kalau nilainya bagus juga, nilai tugas, nilai apa semuanya gitu ya. Kalau tidak bagus ya standar lah, sama rata-rata 90 mungkin ya. Nah itu kalau ada plusnya. Terus kalau misalkan paling rendah, ngasih nilainya paling rendah B di sini, minimal B ya. Minimal B. Jadi kalau Anda di bawah nilai B, mohon maaf ini, Anda tidak lulus sesuai dengan SK Rektor tahun 2021 kalau tidak salah. Itu SK Rektornya menegaskan bahwa mata kuliah wajib itu harus minimal dikasih nilai B ya. Bagi yang di bawah B maka dinyatakan tidak lulus ya. Ini wanti-wanti. Jadi kalau Anda dapat nilai B min saja, nah, itu siap-siap Anda tidak lulus ya. Harus mengulang nanti tahun depan ya, harus mengulang tahun depan. Jadi ini harus hati-hati ya. Jangan melawan terhadap instruksi dosen ya. Nah begitu. Terus kemudian tata tertib. Ini tata tertib yang dibuat oleh fakultas ya. Ada etika perkuliahan daring bersifat wajib ini. Yang pertama adalah dalam rangka menjaga ketertiban dan pelaksanaan kegiatan perkuliahan dalam daring ya, setiap mahasiswa wajib mengikuti. Yang pertama adalah mengakses akun resmi ya. Ini dari e-kampus ya. E-kampus, jadi kita wajib hadir secara secara online ya, dengan waktu perkuliahan, sesuai dengan waktu perkuliahan. Terus mengakses media pertemuan online ya, lewat Zoom, Gmeet dan lain sebagainya dengan tepat waktu. Terus memulai dan mengakhiri perkuliahan dengan salam. Jadi tadi kita sudah mulai dengan salam, nanti mudah-mudahan diakhiri dengan salam juga ya. Terus memberi nama profilnya sesuai dengan nama lengkap ya. Contohnya Agung Hartawan Subekti. Nah ini coba Bapak cek nih, ada nggak? Misalkan ada nomor handphonenya ya, ada Samsung misalkan, ada nama Oppo dan lain sebagainya. Nah, ini siap-siap nanti nih harus dirubah nih namanya ya. Namanya harus sesuai ya dengan yang di sini ya. Oke, ini sudah sesuai ya semuanya ya. Oke, sudah otomatis ya. Selanjutnya ada membuka layar monitor dari awal masuk ketika pembelajaran hingga kegiatan pembelajaran selesai. Nah, coba nih. Ternyata di sini Bapak cek yang on kamera siapa saja nih. Jadi yang membuka layar itu adalah wajib ini. Yang tidak membuka layar ini siap-siap dapat teguran nanti nih. Ya. Jadi yang tidak membuka layar mohon maaf. Besok-besok siap-siap dikeluarkan aja ya. Dikeluar masukkan saja nanti, keluar masuk ya. Jadi nanti dia dianggap tidak hadir gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi diusahakan perkuliahan Bapak ini on kamera ya. Oke, ini ternyata udah banyak nih. Tapi ada juga ini beberapa yang tidak on kamera ini ya. Tidak membuka layar monitornya. Mohon maaf ya, siap-siap nanti minggu depan untuk di cross check sama Bapak yang tidak membuka layar atau tidak on kamera. Siap-siap nanti untuk dikeluarkan. Terus yang selanjutnya mengikuti kegiatan perkuliahan secara seksama dengan penuh perhatian dan kesungguhan ya. Terus selanjutnya tidak melaksanakan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung ya. Artinya Anda jangan bekerja yang lain ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau kuliah ya fokus kuliah aja gitu. Jangan kemana-mana ya, tetap di stay tune di sini saja gitu ya. Standby ya, standby me dengan Bapak dosen di sini ya. Standby jadi dalam perkuliahan kita ya. Jangan kemana-mana ya. Karena apa? Kita tidak ada iklan di sini. Oke, selanjutnya mengkondisikan tempat belajar yang layak, baik dan sopan.
Selama proses pembelajaran, mahasiswa tidak dibenarkan berada di tempat umum atau kendaraan umum atau pribadi. Anda kalau naik motor, naik mobil, tiba-tiba ikut kuliah, nguang-nguang ya kan, suaranya dan lain sebagainya. Apalagi dihidupkan kameranya, ternyata di situ ada pemandangan-pemandangan yang jalan tol dan apa semuanya gitu. Itu nggak boleh, wajib dikeluarkan nanti. Ya, jadi ini adalah anjuran tata tertib yang harus dilakukan ya. Terus kemudian penampilan mahasiswa ya, berpakaian untuk mahasiswa laki-laki berpakaian rapi dengan sopan, kemeja rapi, rambut tidak gondrong. Bagi yang rambutnya gondrong, mohon maaf nih ya, cepat potong rambut, minggu depan harus rapi, nanti akan Bapak cross check semuanya. Mahasiswi yang ikut perkuliahan Bapak ya, harus berpakaian rapi, menutup aurat ya, sopan dan berkerudung semuanya. Bagi yang tidak berkerudung, siap-siap harus diberkerudungkan. Minimal berkerudungnya pakai kerudung inilah, alat sholat lah ya. Adakah di kelas ini yang non muslim? Di kelas ini yang non muslim ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Jadi muslim semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, kalau misalkan ada yang non muslim, harap-harap tetap harus berkerudung juga ya, karena ini diwajibkan oleh Bapak. Selanjutnya, menyediakan kelengkapan pembelajaran ya, PowerPoint, terus baterai HP, terus kemudian kuota laptop dan lain-lain sebagainya demi kelancaran pembelajaran daring. Bagi yang presentasi ya, misalkan Siva dan moderator serta yang lainnya ini harus standby nih ya, harus siap karena yang mau presentasikan ya, nanti akan menampilkan PowerPoint dari teman-teman yang akan presentasi. Jadi nanti sama Siva disiapkan ya. Jadi semuanya ingat Siva, minggu besok maksimal hari Senin jam 12 PowerPoint mind mapping itu sudah terkumpul semua mahasiswa ya, sekelas ini ya. Nanti diminta bagi yang belum dicecarlah sama Siva lah nanti, ayo di door to door lah ya, di SMS dijaplin, kamu belum ngumpulin gitu ya, supaya ngumpulin dia. Supaya jangan malas dia ya. Malas itu orang yang dekat dengan syaiton, maka jangan malas lah, jangan dekat-dekat syaiton. Anda harus mendekatinya orang yang rajin. Orang yang rajin itu dekat dengan Tuhan, makanya kuatlah dalam beribadah ya. Kuatkan dalam semangatmu kumpulkanlah, semangat kalian harus kumpulkan supaya lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi ya. Selanjutnya, menghormati, mematuhi arahan dosen ya dalam proses pembelajaran berlangsung. Jadi ikuti kata dosen, ikuti arahan dosen. Kalau misalkan dosen mengatakan A, B, C dan lain sebagainya, ikutin lah ya. Selama Anda mengikuti arahan dosen, tentu nanti dapat nilai plus juga ya. Jangan berlawanan dengan dosen. Bagi yang berlawanan dengan dosen, siap-siap nanti nih ngulang nanti tahun depan ya. Ini yang sangat ekstrim nih, berbahaya ya. Oke, di atas masih ada lagi satu lagi, Siva. Di atas. Nah, menghormati teman yang lainnya, berbicara dan berperilaku yang baik ya dengan teman dalam proses pembelajaran daring. Jadi kalau Anda ngomong di grup, di WhatsApp atau di sini ya, di perkuliahan seperti ini, Anda harus hati-hati berbicaranya. Misalkan tiba-tiba ke on kan ya, suaranya tiba-tiba ngomong yang aneh-aneh tuh, macem-macem nih, udah siap-siap nih ya, kena teguran nanti ya. Jadi hati-hati. Atau mungkin ada teman yang lagi presentasi, tiba-tiba disampaikan kata-kata yang kurang enak gitu, kurang nyaman bagi yang sedang presentasi. Mohon maaf nih, nanti siapa tahu langsung dikeluarkan, atau mungkin nanti biar yang lainnya lagi gitu ya, ada punishment yang lainnya lagi ya, bermacam-macam lah ya. Jadi agar tertib, aman dan lancar ya. Jadi ini harus diperhatikan. Selanjutnya, setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan ya. Ini aktifnya itu Anda harus bisa presentasi nanti, harus siap bertanya, harus siap menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan kemudian Anda harus meminta izin ya. Meminta izin bagi setiap mahasiswa yang baik, yang berkarakter itu harus meminta izin, rajin-rajin meminta izin. Misalkan begini, Pak mau izin mau ke belakang, mau pup dulu, boleh silakan. Pak minta izin mau minum, silakan minum lah, minta izin lah. Yang penting di grup ya.
di Zoom boleh, di grup WhatsApp boleh minta izinnya. Terus misalkan minta izin mau ada keperluan lain tidak bisa hadir, silahkan ya, itu hak Anda ya. Maksimal 3 kali pertemuan ya, dari 16 pertemuan tadi maksimal Anda 3 minggu ya, 3 kali tidak masuk boleh, tidak apa-apa di perkuliahan Bapak ya. Kalau misalkan Pak saya lagi pengen ngepres gitu ya, refreshing gitu ya, 1 minggu ini pengen libur, boleh silahkan ya. Silahkan mau jalan-jalan ke puncak, ke Ancol ya, ke Monas, silahkan selama 1 minggu full. Tapi kalau ada tugas tiba-tiba ya, Anda harus selesaikan itu ya. Yang penting Anda harus dimulai dengan meminta izin ya. Kalau misalkan ada yang sakit, bagaimana Pak? Mohon maaf ya. Kalau misalkan ada yang sakit, jangan japri Bapak. Lebih bagus adalah japri ke grup agar saling mengingatkan. Nanti kalau misalkan ada perkuliahan, Bapak diingatkan, Pak ada yang izin. Nah, itu di grup silahkan nanti. Jadi izinnya langsung ke grup saja. Biar nanti moderator yang akan menyusun siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir begitu. Ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Tadi yang terakhir yang masuk siapa? Siapa? Ini sekarang kita ada 50 nih. Yang terakhir siapa? Yang masuk tadi terakhir siapa aja? Jadi yang terakhir Aida, Pak. Oh, Aida. Aida jangan terlambat lagi ya. Karena di sini tertulisnya nih ada toleransi keterlambatan selama minimal 15 menit ya. Tapi sebetulnya itu Bapak tambahkan ya, jadi maksimal 30 menit ya, sorry. Maksimal 30 menit keterlambatan masih boleh masuk. Tapi kalau udah 1 jam nih, mohon maaf nih ya. Kalau udah 1 jam baru masuk, langsung cancel aja ya. jangan suruh masuk. Ini adalah toleransi ya. Toleransi. Jadi maksimal setengah jam. Kalau misalkan lebih dari setengah jam, apalagi 1 jam lebih, ya mohon maaf langsung di cancel aja nanti. Terus hadir dalam perkuliahan tatap muka atau daring minimal 75% dari 16 kali pertemuan. Nah ini berarti kan 3 kali tuh ya. 3 kali dikurangi 16 dikurangi 3 kali berarti Anda masuknya 13 kali pertemuan ya. 3 kalinya Anda boleh libur ya. 3 kali. Nah, terus kemudian Anda harus memberitahu ya, jika tidak hadir dalam perkuliahan secara daring, Anda ada izin, ada keperluan. Kalau misalkan mau dibuatkan surat tanda tangan orang tua boleh silakan. Ada surat dokter dari sakitnya boleh silakan. Atau misalkan ada surat vaksin ya kan, Pak saya lagi divaksin nih Pak, vaksin booster sekarang gitu kan. Hari ini misalkan saya pengen istirahat gitu. Ya boleh silakan. Anda tampilkan, munculkan di grup ya, di grup, jangan ke Bapak ya, di grup aja biar yang lain tahu, paham, oh caranya begini, cara minta izin dan lain sebagainya. Kalau misalkan salah cara minta izin kan bisa saling mengintrospeksi atau mungkin mengkritisi secara positif ya, atau menjapri begitu. Terus tugas Anda baik video ataupun mind mapping tidak boleh plagiat ya, tidak boleh sama dengan tugas temannya dalam UTS, UAS ataupun tugas yang lainnya. Dalam mata kuliah apapun tidak boleh plagiat. Ya, jadi ini adalah etika mahasiswa. Bagi mahasiswa yang melanggar etika pembelajaran ini, mohon maaf nih, dianggap tidak hadir dan dosen berhak untuk mengeluarkan dari perkuliahan. Nah, ini ya, ini peraturan dari dekan di tahun 2020 kemarin. Ya, sejak adanya pandemi itu, ya. Jadi harap hati-hati, 2021 kemarin. Jadi Anda harap hati-hati ya untuk dapat memahami ini. Kalau Anda lupa, silakan Anda nanti buka link YouTube Bapak ya, atau mungkin bisa lihat di RPS Bapak ini. Ya, ini aturan yang sudah tercatat, terdata dan terarah, yang disetujui oleh semua dosen dan diatur oleh dekan ya, dekan FIP UMJ. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh, silakan. Siva, bisa di close ininya, layarnya, biar kelihatan wajahnya. Halo Siva, bisa di close layarnya? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi yang ingin Pak, bertanya. untuk absen pada nggak bisa Pak dia kampus. Oh begitu. Coba dipoto bisa nggak?
Kalau enggak di screenshot di sini, bisa nggak? Iya Belum Pak. di setting Pak tanggalnya Bapak. Oh begitu. Padahal udah di setting di sini ya. Sebentar, Bapak setting lagi. Sudah Bapak setting pada sini. Oh iya, sebentar. Oke. Ini tanggal realisasinya ya. Oke. Ya, sudah. Ya, sudah ya. Kalau misalkan kesusahan nanti Bapak absensi secara ini di fullkan, karena ini kan apa namanya, Bapak klik absen hadir semua saja gitu ya, biar cepat ya. Karena kan ini udah 50, 49 sama Bapak 50 udah pas ya. Jadi nggak perlu absen lagi ya. Yang penting Anda udah bisa absen ya. Oke. Oke, sebentar. Ini loadingnya lumayan nih. Oke, sambil menunggu Bapak absensi semuanya, bolehlah perkenalan lah ya. Dari absensi pertama dulu yang ingin berkenalan. Ini siapa ini? Ini yang ada di layar sekarang siapa ini namanya? Coba perkenalan aja dulu, silakan. Yang mau berkenalan, silakan. Ayo. Bapak klik hadir semua ya. Oke, yang pertama, ayo silakan. Yang mau berkenalan, sebutkan nama lengkap, nama panggilan, alamat rumah, ya. Oh ya, gini aja, nama panggilan. Sebutkan nama panggilan, alamat rumahnya di mana, tempat tinggal ya, atau kosan, atau kontrakan. Terus sama status ya. Kalau Bapak kan statusnya sudah menikah gitu, ya. Kalau kalian statusnya sudah pacaran atau masih jomblo, silakan. Syukur-syukur semuanya jomblo semua, jangan ada yang pacaran ya. Karena pacaran itu membawa kesesatan ya. Lebih bagus adalah sudah tunangan begitu. Nah, kalau itu sudah plong tuh. Ya, itu membuat bahagia ya bagi dosen yang mendengarkan sudah tunangan gitu. Silakan. Ayo, siapa? Yang mau berkenalan dulu. Pak, saya pertama Pak. Ya boleh, silakan munculkan wajahnya. On Saya kamera. Pak. Saya Pak. Ya, silakan ayo. Pak, saya dulu Pak. Ya, silakan namanya, nama panggilannya, alamat dan status. 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Firdaus. Wajahnya nggak Biasa kelihatan dipanggil nih. Arya. Rumahnya di Ciledug. Dengan status ya masih sendiri. Oke, ya baik, semangat. Ya, Firdaus. Oke, selanjutnya. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Gunawan. Biasa dipanggil Tirta. Ya, Rumah saya di Ciledug. Statusnya lagi jomblo Pak. bagus, mantap. Semangat berjuang. Oke, lanjut. Saya Pak. Ya, Berjuang terus Pak. ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirajun Rizky, biasa dipanggil Rizky. Saya tinggal di Jakarta Timur, statusnya pending. Apa itu Penny? Apa itu? Hah? Saya Pak. Saya Oh ya, sebentar, tadi ini siapa yang terakhir nih? Yang laki-laki siapa nama panggilannya? Rizky Pak. Oh, Rizky, ya Atau Rizky. biasa panggil Ahmad. Oke, Ahmad. Pak, dia biasanya dipanggil Ahmad Pak. Oh, Ahmad. Ya, Ahmad. Oke, lanjut, silakan. Siapa lagi? Saya Pak. Tadi saya udah angkat tangan. Oh iya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Zera Farida. Mana ini nggak on kamera nih? Nah, ini kelihatan wajahnya. Saya on cam Pak. Iya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zera Farida. Rumahnya di Jagakarsa Cipedak. Statusnya sendiri sampai halal. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Oke. Ya, Zahra ya panggilannya ya.
Oke, terima kasih. Saya, Pak. Selanjutnya. Selanjutnya. Daerah, Pak. Eh? Putus-putus suaranya? Siapa panggilannya? Zera Pak, kalau Oh, saya Zera. Zahra Pak. Oh, Zera. Ya. Oh iya iya, oke oke Zera. Baik, selanjutnya. Saya, Pak. Ya, terima kasih Saya, Zera. Pak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Faradila Al-Hasani. Dari Bekasi, Pak. Oh iya, Bekasi. Panggilannya? Statusnya Alhamdulillah. Panggilannya bisa Faradila, bisa Fani, Pak. Oh, Fani. Statusnya gimana, Fani? Alhamdulillah, masih halal dengan jomblo. Oh iya, oke. Ya. Selamat berjuang jomblo ya. Jomblo mati ya. Nanti mudah-mudahan ada yang siap mau bertunangan ya. Nanti dipilih ya. Oke, baik. Selanjutnya, Fani. Saya Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Zahra Tramawati yang tadi Zera, kalau saya Zahra. Oh iya, ini sebentar. Jara lagi di mana, Jara? Saya lagi di masjid, Pak. Oh, di masjid. Di Masjid UMJ atau Ya. di mana? Iya, Pak, habis ngurus KRS. Oh, begitu. Coba Ya, Pak. wajahnya dibuka dulu sebentar coba sambil perkenalan biar kelihatan wajahnya. Oh iya Pak. Ya, tapi agak jaga jarak dari yang lainnya ya. Nah, oke, sip. Mantap. Silakan, Jara. Saya tinggalnya di Jalan Setiakawan 3, Jakarta Pusat. Status saya ya sendiri, Pak. Oh, sendiri. Sama ya. Bagus yang lainnya juga. Selamat berjuang lah ya. Mantap, Jara. Oke. Saya Pak. Oke, hati-hati di jalan. Ya, selanjutnya silakan. Ya Jara. Pak, makasih. Saya Pak. Ya, silakan. Nama saya Sania. Tinggalnya di Jalan Cendrawasih, daerah Bintaro. Gak kelihatan Sania. Wajahnya gak kelihatan. Nah, gitu. Oke, Sania. Bintaro ya. Statusnya pacar menuju halal, Pak. Amin. Ya, oke. Oke lah, siap. Minggu depan ya. Minggu depan tunangan ya. Minggu depan tunangan mudah-mudahan ya. Jangan lama-lama lah ya. Amin, amin. Ya, kalau udah tunangan, Tiga udah punya anak ya, Pak. kalau udah tunangan itu kan planningnya jelas tuh. Mau berapa tahun menikahnya kan udah jelas ya. Tapi kalau belum tunangan kan apa namanya planningnya belum jelas. Segeralah perjelas ya. Biar lebih mantap lagi ya. Tersusun rumah tangganya begitu. Ada lagi, siapa lagi? Ya tadi siapa tadi namanya? Terakhir? Sania, Pak. Sania. Oke, Sania. Oke, di ini ya Depok ya. Sorry. Mana? Sania di mana rumahnya? Di Bintaro, Pak. Ya, Bintaro. Oke, Sania, terima kasih. Selanjutnya? Sania Saya, Pak. Bintaro. Ya, silakan. Oh, di masjid juga ini ya. Sama Jahra. Iya, Pak. Oh ya, siapa namanya nih? Nama saya Ananda Oktaviani, biasa dipanggil Okta. Alamat saya di Sawangan, Depok, Pak. Oke, Sawangannya sebelah mana? Kelurahan apa? Kelurahan Sawangan Lama, Pak. Oh, Sawangan Lama. Kalau Bapak Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Pengasinan. Tahu Pengasinan ya? Iya, dekat, Pak, sama saya. Ya, nanti siapa tahu bisa silaturahmi lah ya. Oke, oh ya, status. Okta. Statusnya, Pak. Ya, apa Okta? Jomblo. Bagus, mantap, selamat berjuang ya. Oke, Okta di kampus dari Sawangan. Selanjutnya. Saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Izet Imaduddin. Panggilannya Izet. Rumah saya di Kebagusan, Jakarta Selatan, Pak. Status saya jomblo. Ya, oke, bagus, Ijet. Semangat jomblo lah ya. Nanti kalau sudah mantap bekerja, Saya sudah mantap bekerja, Ijet nanti bisa melamar ya. Melamar temannya, melamar
tetangga orang ya, atau mungkin calon pacarnya boleh lah. Z, oke. Selanjutnya, silakan. Saya Pak ya. Ya, Perkenalkan, nama saya Abdul Hoidir, biasa dipanggil Idir. Rumahnya di Joglo, Jakarta Barat. Statusnya nggak ada Pak. apa Hidir? Statusnya apa Hidir? Sudah bertunangan, sudah menikah atau belum? Jomblo, sama. Belum nikah. Oke, belum menikah ya. Oke, ya, mudah-mudahan nanti segera mendapatkan pekerjaan langsung menikah nanti ya. Oke, Hidir, selanjutnya. Saya Pak. Ya, silakan. Ayo, satu-satu dulu. Silakan. Saya Nanda Alia Salsabila Pak, dipanggil Alia. Rumahnya di Cinere Depok. Statusnya mencintai dalam diam. Hah? Cintai dalam apa? Apa Alia? Mencintai dalam diam Pak. Oh, dalam diam. Apa itu maksudnya? LDR-an atau apa ya? Statusnya LDR gitu. Enggak Pak. Oke, ya masih jomblo juga ya. Oke, yang penting nanti ada kepastian untuk tunangan ya. Silakan Alia tadi di apa namanya? Lagi di kampus juga kayaknya ya. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Prabowo, biasa dipanggil Adit, asal dari Tangerang. Status saya jomblo. Oke, Adit. Semangat Adit, jomblo terus. Sampai lulus ya. Jangan pacaran dulu, karena kalau pacaran ya semuanya hati-hati nih. Siapapun yang pacaran pada saat kuliah siap-siap nanti skripsinya tertunda. Maka jangan pacaran, fokus dulu kuliah ya. Biar bagus nilainya. Siap. Fokus. Oke, mantap. Selanjutnya ada Adit ya di Tangsel, Saya di Tangerang. Farid Yamida. Ya, selanjut. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amida, biasa dipanggil Riha. Status rumah saya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, statusnya apa nih? Statusnya belum nikah Pak. Oh, belum nikah. Oke, ya. Tadi panggilannya siapa? Riha. Iya Pak. Oh, Riha. Rizky apa tadi? Hamidah. Oh, Riha singkat itu Riha gitu ya. Rizky Hamidah ya. Nah, mudah sekali ya namanya ya disingkat ya. Bagus. Oke Riha, tetap jomblo, semangat ya. Nanti kalau misalkan mau mencari calon suami, cari yang sudah bekerja, sudah mantap. Papan apa buat sandang pangan papannya ya. Buat ibadah nanti lebih mantap. Oke, Riha Iya, di Pak, kalau Jakarta. Selanjutnya? Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Devina Sarani, biasa dipanggil Devina. Saya tinggal di Jakarta Barat, Cengkareng. Oke, Devina, ya, Cengkareng. Terima kasih status. Prenjon. Oke. Gak ada anak satu dia Pak. Aduh. Ada Pak dia. Bohong, Rihab. Dia aja ada anak satu Pak. Ih, nggak mau ngaku deh, tidak. Gak apa-apa, yang penting apa namanya statusnya halal ibadah gitu ya. Nanti Ya, buat kedepannya bisa lebih baik lagi masa depannya. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita dukung terus ya. Semangat. Oke. Lanjut. Saya Pak. Ya, silakan. Oh, itu backgroundnya kayak background ini ya, apa namanya? Siapa namanya, hacker ya? Background hacker tuh. Pak. Banyak dolarnya soalnya itu. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Derli Tom Muhammad Fatur, biasa dipanggil Derli. Alamat Jakarta Barat, Kebonjeruk. Status masih menemani orang tua, Pak. Mantap. Oke, lanjutkan ya. Ya, Derli. Selanjutnya ada Derli bersama orang tua katanya. Mendukung orang tua, bagus. Semangat. Ada siapa lagi yang mau berkenalan? Kenalin silakan. Ada lagi? Saya Pak, ada suaranya nggak Pak? Ya, ada. Silakan. Nama saya Randy Kadu Septianto. Dipanggilnya Randy. Alamatnya di Limo Depok.
Statusnya Randy? Insya Allah halal. Halal. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Semangat Insya Randy. Allah, Pak. Hah? Sudah halal apa masih jomblo ini? Belum halal. Segeralah halalin lah Insya Allah. ya. Insya Allah, Cepatnya Pak. lah ya. Semoga. Kalau rezeki itu nanti dicari bersama-sama lah ya. Segeralah halalkan ya. Lebih cepat lebih baik. Oke, Randy ya. Selanjutnya Saya Pak. silakan. Oh, ini mah udah kenal ini mah. Yuk. Kenalkan nama saya Siva Tristaning Tias, dipanggilnya Siva. Ya. Rumahnya di Jalan Bintaro Permai 3. Statusnya jomblo Pak. Oke, ya bagus lah. Sipa ya masih jomblo ya. Nanti cari calon suami yang. Saya mau perkenalan, Pak. Oh iya boleh silakan. Biar cepet waktunya. Perkenalkan, nama saya Niswa. Tinggalnya di Bintaro. Status mencintai diri sendiri, Pak. Oh iya bagus oke. Masih jomblo dulu ya. Tadi panggilannya siapa? Niswa, Pak. Niswa. Oke ya. Niswa lagi di kampus ya atau di mana? Iya, Pak. Oh iya. Oke hati-hati ya. Pulangnya udah sore ini soalnya. Ya. Oke yang. Makasih, Pak. Ya sebentar. Yang lagi di kampus dulu nih. Yang lagi di jalan. Siapa lagi? Biar cepat. Saya, Pak. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Rumah saya di Jakarta Selatan, Radio Dalam. Panggilannya? Nama panggilannya Aisyah. Aisyah. Aisyah, ya. Statusnya Aisyah. Apakah seperti istri Alhamdulillah Rasulullah? sendiri, Pak. Oh, ya, oke. Mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan calonnya ini seperti Rasulullah ya. Amin ya rabbal alamin. Aisyah, oke. Aisyah Iya, lagi di Pak. kampus Amin, ya? Pak. Doain aja, Pak. Ya. Di kampus ya Aisyah ya? Di kampus Iya, Pak. Aisyah. Ya, hati-hati ya. Oke, selanjutnya siapa Iya, lagi nih? Pak. Yang lagi di kampus, yang sudah perkenalan bisa nanti siap-siap pulang ya. Ya, jam berapa ini kita? Oh iya ini jam udah lewat kita ini harusnya jam 5:30 tadi selesai nih. Oh sorry, ya jam 6, jam 5:30 kita selesai ya. Jam 5:30 lebih sedikit lah ya. Tapi ini sambil berkenalan. Oke satu lagi nih, nanti minggu depan kita berkenalan yang belum berkenalan. Satu lagi siapa lagi? Kasihan yang mau pulang. Oh iya silakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri, biasa dipanggil Caca. Alamatnya Jalan Talas 1, Pondok Cabe. Statusnya sibuk, Pak. Oke statusnya sibuk ya. Status sibuk. Yang penting jangan menyibukkan orang lain ya. Menyibukkan diri sendiri nggak apa-apa. Oke baik Caca di Pondok Cabe ya. Oke ini terakhir dulu ya. Baik, nanti minggu depan kita lanjut lagi. Minggu depan kita persiapkan karena ini Bapak juga ini mau siap-siap buka puasa nih. Ya, hari Senin puasa jadi mudah-mudahan nanti berkah buat kita bersama-sama semuanya ya. Anda semua berkah, saya juga berkah ya. Ilmunya dapat dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih sukses lagi. Amin ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan nanti minggu besok bisa presentasi di kelompok 1 di bab 1 ya. Yang lain semuanya mengerjakan di lembur malam ini atau besok. Nanti minggu ini maksimal hari Senin besok sudah terkumpul semuanya tugasnya, mind mappingnya. Jadi dikumpulkan ke moderator. Nanti Siva bisa mencari teman yang membantunya ya. Untuk jadi moderator mengumpulkan 2 orang boleh, 1 orang boleh. Jadi nanti ada 2 orang atau 3 orang boleh di kelas ini ya. Silahkan Siva nanti minta bantuan ke siapa. Mau Riha boleh silakan. Kalau misalkan Rihanya mau. Riha pakai laptop kan Riha? Pakai laptop kan? Ya. Oke, Pak. Ya, kalau pakai laptop ya. Tapi itu syaratnya harus pakai laptop ya. Jadi kalau misalkan Siva tidak bisa share screen, nanti Riha bisa share screen ya. Atau mungkin bisa cari lagi satu lagi siapa, boleh silakan ya. Oke, begitu saja. Terima kasih semuanya sudah hadir di perkuliahan Bapak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya, hati-hati di jalan. Puasa, Pak. Ya. Assalamualaikum bro. Amin. Ya, selamat hari Senin ya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Mohon izin le Bapak ya. Iya, Pak.